Mereka yang berada dalam terpenjara karena pergumulan, terpenjara karena masalah, hari ini saya sudah keluar, saya mau jadi berkat karena Tuhan sudah menebarkan saya. Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan, mari kita akan buka bagian firman Tuhan. Saya rasa ini jawaban doa sehingga puji-pujian sesuai firman Tuhan kita siang hari ini. Kita buka Lukas pasal 5 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-32. Lukas pasal 5 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya membaca, rekan-rekan menyimak firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang kelima. Demikian firman Tuhan, Lai memberikan kita judul Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu Yesus berkata kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah orang-orang yang suka membaca firman Tuhan dan merenungkan firman itu baik-baik, sesudah itu mempercayai dalam hidupnya, mempraktekkan dalam hidup adalah orang-orang yang diberkati. Nah, itulah firman Tuhan. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, supaya kita gampang ingat ini, maka saya berikan temanya, orang berdosa yang dipanggil Tuhan Yesus. Orang berdosa dipanggil Tuhan Yesus. Atau dengan kata lain, Tuhan Yesus memanggil orang berdosa. Tuhan Yesus memanggil orang berdosa. Ini ayat saya ambil dari ayat yang ke-32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Tuhan Yesus memanggil orang berdosa. Tidak ada dalam sejarah orang benar itu dipanggil Tuhan, tapi yang dipanggil selalu adalah orang berdosa, orang yang dianggap tidak layak di lingkungan masyarakat, orang yang dianggap orang ini sangat hina di lingkungan masyarakat. Tetapi justru di mata Tuhan, orang-orang seperti ini orang yang bernilai di mata Tuhan, orang-orang yang berharga di mata Tuhan, sangat bertolak belakang. Bagian ini Bapak Saudara, ayat yang ke-27 ini sebenarnya sebelumnya ada ayat 26, 25, 24, 23 dan seterusnya. Itu cerita tentang orang lumpuh yang dikotong oleh 4 orang yang datang kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Pada waktu mereka datang, manusianya banyak sekali sampai tidak ada jalan untuk bisa bertemu Tuhan. Mereka berempat naik, lalu mereka melubangi rumah yang tempat Yesus berada, lalu membawa orang itu, meletakkannya, menurunkannya depan mata Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan bukan saja menyembuhkan orang itu, tetapi juga orang itu diselamatkan. Lalu kemudian masuk kepada ayat yang ke-27 ini, di mana dikatakan Yesus keluar dari sana, tetapi rupanya Yesus berjalan itu melewati tempat atau kantor cukai, bea cukai. Kantor bea cukai, dan di situ ada seorang di situ, pemungut cukai itu duduk di situ. Rupanya dia duduk, dia menunggu bagian kapan gilirannya untuk mendapatkan bagian dia. Lalu Yesus rupanya melihat orang itu bernama Lewi. Hanya ada 2 kata ketika Tuhan Yesus melihatnya. Nah, Yesus berkata, ketika Yesus lihat orang itu lewat dan melihat, "Ikut aku." Luar biasa, hanya 2 kata. Yesus berkata, "Ikutlah aku." Dan ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara, bahwa sebenarnya Tuhan Yesus ini memanggil
orang-orang yang sebenarnya dianggap oleh masyarakat tidak pantas bergaul dengan mereka yang benar. Tapi justru terbalik, saudara. Nama lain dari Lewi adalah Matius. Matius ini adalah penulis Injil Matius di depan. Jadi nama Lewi yang tadinya dia pemungut cukai, namanya itu sebenarnya menjadi Matius, yang pada akhirnya dialah penulis Injil Matius pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-24. Disitulah sejarahnya. Orang berdosa yang dirubah oleh Tuhan kemudian mengubah, lalu kemudian dipakai oleh Tuhan untuk jadi berkat bagi setiap orang, bahkan seluruh bangsa. Kita membaca setiap ayat pasal 28 ayat 18 sampai ayat 20 selalu berkata di sana, pergi jadikan semua semua bangsa muridku. Luar biasa. Orang ini yang dianggap tidak layak oleh masyarakat, ditolak, dihindari oleh masyarakat, justru orang ini dia dipanggil oleh Tuhan, lalu kemudian dia menjadi berkat. Dan siapa saja termasuk pendeta-pendeta besar pasti baca Injil Matius ini. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita melihat di sini ada 3 sikap, kita tidak akan lama, 3 sikap yang ada di dalam Lukas 27 sampai 29 ini. Lukas 5 ayat 27 sampai 32 ini kita lihat ada 3 sikap di sini. Di sinilah kita belajar di manakah posisi sikap kita. Kita melihat ada 3 sikap ketika saya merenungkan firman Tuhan ini. Orang berdosa dipanggil oleh Tuhan. Namun ada 3 sikap yang bisa kita lihat dari bagian perikop ini. Sikap yang pertama adalah kita lihat sikap Tuhan Yesus. Sikap dari Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sikap dari Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus melihat semua orang itu berdosa. Karena Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya tidak ada satu orang pun yang benar di mata Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang benar-benar suci di mata Tuhan. Tidak ada orang yang kudus di mata Tuhan. Tetapi kita lihat bahwa Tuhan Yesus melihat semua orang itu sudah berdosa. Jadi tidak ada pilihan lain, tidak ada cara lain. Maka Yesus melihat Lewi adalah orang yang dianggap berdosa. Kita melihat sini bahwa sebenarnya kacamata Tuhan, dia melihat semua, kecil besar, kaya miskin dan juga pintar atau bodoh, tetap semua sudah berdosa. Almarhum Billy Graham yang beberapa bulan lalu baru dipanggil Tuhan, umur hampir 100 tahun, pernah berkata di salah satu konferensi Injil di, kalau tidak salah di Den Haag Belanda atau di Luzern di Filipina, dia pernah berkata begini, semua orang yang kita temui berdosa. Semua orang yang kita ketemu atau kita temui itu tidak ada yang benar, semua berdosa. Kita pergi ke mall, kita ketemu orang, semua orang berdosa. Kita pergi ke pasar, ketemu semua orang berdosa. Kita pergi kemana saja, kita berjalan-jalan di jalanan, ketemu semua orang itu berdosa. Kita pergi kemanapun kita melihat semua orang berdosa. Kita naik pesawat, kita lihat semua orang berdosa yang kita temui. Kita naik kapal, kita temui orang, semua orang itu berdosa. Dan tidak suatu orang pun yang benar di mata Tuhan. Hanya ada salah satu mata yang bisa melihat tembus, yaitu Tuhan Yesus. Ketika dia melihat ternyata semua orang itu berdosa, maka kita lihat sikap Tuhan Yesus yang kedua adalah ia tidak membeda-bedakan status seseorang. Karena itu ketika dia diundang oleh Lewi untuk makan bersama dengan murid-murid, bermakan dengan para pemungut cukai, orang berdosa, dia hadir di sana. Dia tidak membeda-bedakan. Justru dia hadir di tengah-tengah orang-orang yang dianggap tidak layak di hadapan manusia itu, atau di hadapan orang-orang yang dianggap benar.
Namun Yesus datang hadir. Dia tidak membeda-bedakan status sosial mereka. Hadir. Dalam kondisi seperti itu Tuhan hadir. Luar biasa. Banyak sekali contoh Alkitab di mana Yesus menjadi teladan. Dia tidak bisa membedakan mana, dia tidak membeda-bedakan kehadirannya di tengah-tengah sosial masyarakat. Dia hadir di sana. Sikap Tuhan Yesus yang kedua juga, Tuhan Yesus melihat kebutuhan orang. Setiap orang itu pasti butuh. Kenapa dia butuh? Karena setiap orang punya masalah. Pujian tadi bicara tentang kita semua bermasalah. Kita semua bermasalah. Bahwa Tuhan Yesus melihat semua orang itu punya kebutuhan. Kebutuhan orang itu semuanya butuh. Kenapa dia butuh? Karena semua orang itu bermasalah dengan dirinya. Tidak bermasalah dengan orang lain, bermasalah dengan dirinya. Karena itu Tuhan Yesus melihat dari kacamata kasihnya bahwa semua orang butuh sesuatu dari Tuhan. Yang keempat, sikap Tuhan Yesus, ia mampu merubah hati orang. Sikap Tuhan Yesus ini luar biasa, mampu, dia sanggup merubah hati orang. Sekeras apapun hati orang itu, seberdosa apapun hati orang bisa dirubah oleh Tuhan Yesus. Mau keras bagaimanapun, tetap hati itu akan dirubah oleh Tuhan. Salah satu penulis kitab-kitab surat-surat adalah Paulus, rasul yang terkenal itu. Orang ini terkenal sangat sadis, mengerikan. Dia menceritakan hidupnya luar biasa. Dia orang yang ganas, orang yang tidak bisa dikendalikan ketika amarahnya kalau meluap. Tetapi perjalanan dia dengan meluap-luap untuk membunuh anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus bertemu dengan dia di Damsyik dan dirubah hati yang keras itu. Hati yang keras yang tidak mungkin dirubah oleh manusia. Tuhan Yesus, sikap Tuhan Yesus adalah merubah hati. Dan itu sebabnya Bapak Saudara, itu sikap Tuhan kita. Apa yang mendasari kenapa hati seseorang bisa dirubah oleh Tuhan? Satu saja, kasih. Tanpa kasih Tuhan, hati seseorang tidak mungkin dirubah. Dan Lewi adalah orang yang para pemungut cukai ini, uang mereka pasti sudah banyak. Karena ketika mereka datang, mereka tagih pasti ada kelebihannya. Cukup uang. Masih ingat Sakeus yang pendek itu, kaya raya itu. Kaya raya, pendek, mau ingin lihat Tuhan Yesus harus naik ke atas pohon. Tidak bisa karena dia pendek orangnya, pendek. Mungkin para ahli mengatakan mungkin sekitar 155 cm tingginya. Orang kalau 155 cm itu berarti sini ya. Saya 171. 171 berarti masih di bawah lagi. Pendek, itu sebabnya. Ini orang kaya loh, orang konglomerat. Mau ingin Yesus, lihat Yesus saja, dia lari dulu, dia lari duluan. Coba bagaimana orang pendek kalau lari ya? Dia duluan. Bagaimana orang pendek kalau lari? Padahal itu kayak bebek itu. Tapi itu Alkitab mencatat bahwa dia pendek. Untuk melihat Yesus dia harus naik ke atas pohon. Luar biasa. Tapi Yesus datang, orang lain tidak lihat. Yesus berdiri di bawah pohon ini. Sakeus, turun. Saya mau ke rumah kamu. Hari ini saya mau menumpang di rumahmu. Ini pemungut cukai. Saya belum pernah lihat orang kaya raya miliarder kayak Sakeus ini kalau mau lihat presiden lari duluan naik di atas pohon. Belum pernah saya lihat dan belum ada ceritanya. Kalau ada orang kaya yang ingin lihat presiden, dia lari lalu dia naik di atas pohon. Itu baru mungkin mujizat itu. Tapi saudara lihat, Tuhan melihat dengan kacamata kasih. Itu sikap Tuhan. Kita melihat ini Bapak Saudara, bahwa sikap Tuhan Yesus bertolak belakang dengan sikap yang kedua, yaitu sikap orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kita lihat di situ ayat yang berikut, itu ayat 30. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat, ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Ini bertolak belakang. Mengapa kamu dan Tuhan
Mengapa kamu dan gurumu duduk dan makan dan pemungut cukai dan orang berdosa? Sikap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berbeda. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat melihat orang lain berdosa, mereka tidak berdosa. Saudara, saya namakan ini orang berdosa yang merasa benar. Ini ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Orang berdosa yang merasa benar. Dia tidak pernah merasa bahwa dia berdosa. Selalu dia melihat dari kacamata dia bahwa dia benar, orang lain berdosa. Dia benar, orang lain salah. Dia baik, orang lain jelek. Ini sikap dari orang Farisi dan para ahli Taurat. Orang-orang yang hidupnya adalah bergaul dengan Taurat, bergaul dengan firman Allah, bergaul dengan surat-surat atau kiriman para nabi. Mereka sangat menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Saudara mau tahu kalau orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi kalau sudah hafal yang namanya Taurat, itu biasanya taruh di sini, topinya putih itu tidak. Itu artinya sudah dihafal masuk dalam hati dan keluarkan di sini. Ada di sini taruh topi putih di sini. Artinya kami sudah hafal dan sudah keluar. Jadi taruh topi putih di sini, bulat kecil itu di sini. Itu cirinya. Atau ada yang taruh di dekat tangan, itu ciri bahwa mereka sudah hafal itu Taurat itu, sudah di dalam hati, pikiran sampai keluar, taruh di sini sebagai tanda bahwa kami sudah benar-benar sudah menghafalnya dan sudah mengakar, tidak bisa dirubah. Itulah para ahli Taurat, orang Farisi. Tapi lihat sikap mereka, justru melihat orang lain berdosa dan mereka tidak berdosa. Sikap yang kedua dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini, mereka membeda-bedakan orang. Mereka tidak mau dekat dengan orang berdosa, tidak mau duduk bersama-sama dengan para pungut cukai, apalagi berbicara dengan mereka. Dan kita lihat sini bahwa di mana ada Tuhan Yesus berada, di sana ada kehadiran orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa? Mereka menilai, mengkritik. Senangnya hanya mengkritik Tuhan, mengkritik pelayanan Tuhan, tidak pernah mengkritik dirinya sendiri, tidak pernah merasa bersalah. Justru dia melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh murid-murid selalu salah, tidak pernah cocok dengan mereka. Ini sikap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sikap yang ketiga dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat adalah mereka tidak peduli dengan kebutuhan orang lain, bertolak belakang dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat orang lain, melihat kebutuhan orang. Orang Farisi, ahli Taurat tidak pernah melihat kebutuhan orang lain. Sikap yang berikut, orang Farisi dan ahli Taurat, mereka menjaga jarak dengan orang lain. Kenapa? Karena mereka merasa lebih suci dari orang berdosa, pemungut cukai. Ini luar biasa. Orang yang hidup bergaul dengan firman Tuhan, tapi justru menjaga jarak dengan orang lain, merasa tidak pantas bergaul dengan orang-orang berdosa, pemungut cukai, dan apa saja, siapa saja. Ini sikap orang-orang yang dianggap orang yang sudah sering membaca firman Tuhan, menghafal firman Tuhan. Tapi yang kelima ini, sikap dari orang-orang Farisi ini dan ahli Taurat adalah orang-orang ini senangnya iri hati. Senangnya dengan iri hati. Melihat orang lain berhasil, mereka iri hati. Senangnya iri hati. Sesudah iri hati, mengkritik. Tidak pernah puas. Tidak pernah merasa bahwa itu kalau bisa terjadi pada saya mungkin jauh lebih baik. Tapi selalu melihat kesalahan orang lain. Maka Yesus pernah berkata begini, jangan pernah berusaha mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu, tapi keluarkan dulu balok dari matamu. Mana lebih besar, selumbar atau balok? Balok, sudah jelas. Jadi bagaimana balok yang sebesar itu menutup mata, mengeluarkan selumbar di mata orang lain. Nah, orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu begitu.
Mereka selalu melihat selumbar, tapi balok di mata mereka tidak pernah mereka bereskan, keluarkan. Ini luar biasa, sikap orang-orang Farisi ahli Taurat bertentangan dengan sikap Tuhan kita, juru selamat kita. Sikapnya sangat berbeda. Karena itu ini sudah dua sikap yang kita bisa lihat. Sikap Tuhan Yesus, sikap orang Farisi, dan sikap ahli Taurat ini. Kita bisa lihat bagaimana sama-sama berdosa. Yang satu merasa berdosa, yang satu tidak merasa berdosa. Yang kita melihat yang satu yang merasa berdosa ini. Sikap yang ketiga, yaitu sikap Lewi. Lewi mewakili orang-orang berdosa, mewakili masyarakat yang dianggap tidak pantas untuk bergaul dengan orang-orang yang menganggap dirinya suci. Lewi mewakili. Sakeus juga begitu, ketika dia mengundang Tuhan Yesus datang rumahnya, buat pesta. Semua orang Farisi ahli Taurat seperti itu. Berbeda sikap. Kita lihat sikap Lewi. Lewi tidak menunda-nunda panggilan Tuhan. Lewi tidak menunda panggilan Tuhan. Dia langsung merespon. Dia berdiri. Alkitab mencatat di sini ayat 28. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Sikapnya luar biasa. Wah, saya belum pernah melihat orang seperti Yesus ini. Kok dia lihat saya lihat rupanya Yesus mengamati orang ini. Sudah pasti mengamati, tahu pergumulan di hatinya. Dia tahu pergumulan di hatinya, pasti Lewi bergumul. Saya mempekerjaan ini ditolak, tidak disukai, dibenci, dijauhi orang. Jadi pergumulan masalahnya itu luar biasa. Dia tahu dia orang berdosa memang, tapi kebutuhannya dia memaksa dia untuk ada di situ. Yesus lihat, iya benar, dia bergumul dengan apa yang sedang dia lakukan sekarang ini. Dia tahu dia ditolak, dia tahu dia tidak disukai, dia tahu dia tidak akan bergaul dan orang-orang yang menganggap dirinya benar. Lihat, ketika Yesus melihat dan mengamatinya, saya lihat ini kosong, saya lihat yang ini aja, karena kursi ini kosong. Saya lihat yang ini, coba saya lihat. Kayak jalan kan, saya jalan, saya lihat. Ikut aku, ikutlah aku. Nah, itu. Lalu kita lihat, Yesus melihat bukan saja duduk, tapi melihat hatinya yang sedang bergumul. Itu sebabnya Yesus berkata, ikutlah aku. Luar biasa. Sikap Lewi adalah tidak menunda, langsung merespon. Ini sudah betul, ini sudah panggilan saya. Ini orang yang mau buat apa dengan saya, terserah, yang penting saya ada yang memperhatikan saya. Lewi merasa ada yang memperhatikannya, ada yang bisa memanggilnya, lalu mau mengerti siapa dirinya. Ini sikap Lewi. Dia tidak pernah menunda, dia langsung merespon. Lihat sikap Lewi ini. Sikap Lewi adalah dia meninggalkan segala sesuatu secara total dan mengikut Tuhan. Dia meninggalkan secara total semua yang lama itu, dia tinggalkan. Jadi sikap dia berdiri lalu dia pergi ikut Tuhan. Dia hanya berkata, yang lama kamu tinggal di situ, saya mau ikut dengan Tuhan. Ini sikapnya, merespon, tidak menunda-nunda. Dan dia tahu yang lama, dia ingin meninggalkan yang lama itu. Semua yang membuat dia berdosa itu dia harus tinggalkan. Paulus pernah melakukan itu. Dia berkata, semua yang dulu itu aku disanjung-sanjung, semuanya sudah kutinggalkan. Itu sampah. Dia pergi meninggalkan semua yang dianggap dia disanjung-sanjung, dihormati, dielu-elukan. Dia tinggalkan. Berbeda dengan Lewi. Lewi mana ada mau disanjung. Baru lihat aja muka orang sudah, pemungut cukai datang. Baru lihat, penjahat itu sudah datang lagi. Jadi beda, Bapak Saudara. Beda sekali ketika Yesus melihat dia. Karena orang lain ahli Taurat, para Farisi, kalau melihat orang seperti Lewi pemungut cukai, sudah pasti mereka melengos, Saudara. Pemungut cukai datang lagi, penjahat datang lagi, dia nongol lagi.
Coba. Tapi Yesus tidak. Yesus lihat-lihat, dia lihat. Dia di sana hatinya bergumul, hatinya bermasalah, penuh persoalan. Yesus berkata, sini ikut aku, ikut aku. Yang lama dia ikut mengambil bagian yang baru. Dia mau mengambil yang baru. Pada akhirnya kita bisa lihat, yang ketiga sikapnya adalah dia mengundang Tuhan dan menjamu Tuhan bersama-sama dengan teman-teman seprofesi dan orang-orang berdosa. Sebab di situ dikatakan pemungut cukai dan orang berdosa. Lewi mengadakan perjamuan buat siapa? Buat Tuhan Yesus. Tetapi dia tidak lupa, ada temanku juga yang ditolak-tolak, yang tidak disukai, para pemungut cukai. Kalian yang berdosa-berdosa itu, sini saya sudah ketemukan orang yang memperhatikan, orang yang peduli dengan kita. Kalian orang berdosa, pemungut cukai, semua yang dianggap kamu tidak benar itu, ini sini kita buat pesta. Kita mau buat pesta. Ciri orang Yahudi zaman dulu, kebiasaan orang-orang, kalau mereka sudah mengalami sesuatu yang baru dan membuat hati mereka berkobar-kobar, mereka akan bersukacita membuat pesta ucapan terima kasih. Pesta sukacita. Pesta itu mereka adakan sebagai tanda bahwa kami sudah dirubah. Sesuatu yang selama ini menjadi pergumulan sekarang sudah menjadi sesuatu yang mendatangkan sukacita. Maka dia tidak sendiri, dia undang orang lain yang sesama dianggap mereka orang yang tidak disukai oleh masyarakat, justru dikumpulkan di mata Tuhan. Lewi menunjukkan bagaimana dia menjamu Tuhan, sekaligus menjamu teman-teman seprofesinya, sekaligus orang lain yang mungkin tidak seprofesi tapi dianggap orang berdosa, yang tidak diterima oleh masyarakat, yang dibuang oleh masyarakat. Dia mengundang mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, mengadakan perjamuan bersama dengan Tuhan, karena ciri mereka sukacita. Kita lihat sini bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah dirubah oleh Tuhan, orang-orang yang sudah bertobat sesuai firman Tuhan. Bertemu dengan Tuhan Yesus memanggil mereka, orang-orang ini sudah bertobat. Ciri mereka adalah selalu rindu ingin bergaul dengan Tuhan. Jadi kita lihat ini, ketika Lewi sudah dipanggil Tuhan, lalu dia diubahkan hatinya, Tuhan pasti menyamah hatinya. Lalu kemudian ciri dia, karena dia sudah berubah, dia mengadakan pesta. Dan pesta ini cirinya adalah dia rindu bergaul, dia ingin menunjukkan sikap yang berubah itu, ingin bergaul dekat dengan Tuhan, ada sukacita, lalu ingin bersama-sama dengan Tuhan, tidak sendirian, tapi ada teman-temannya yang perlu Tuhan. Dan itu sebabnya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Lewi bukan saja bersikap seperti itu, tapi yang berikut adalah dia tidak peduli dengan omongan orang-orang, termasuk ahli Taurat, para Farisi. Dia tidak mau pusing, dia tidak mau ambil pusing dengan omongan mereka. Terserah mau bilang saya pemungut cukai ke orang berdosa, yang penting saya sudah bertemu dengan sumber yang mengampuni dosa. Saya sudah berjumpa dengan dia yang mengampuni dosa. Saya berjumpa dengan dia yang mengasihi saya. Kalian tidak mengasihi saya, tapi saya sudah berjumpa dengan sumber yang mengasihi saya, sumber yang mengampuni dosa saya, sumber yang tidak pernah memandang saya hina, sumber yang tidak pernah menolak saya orang berdosa. Peduli amat dengan kalian. Saya tidak mau pusing dengan kalian. Omongan kalian mau apa saja, terserah. Tapi saya sudah berjumpa dengan orang yang selama ini tidak pernah dijumpai orang lain. Saya berjumpa dengan pusatnya, sumbernya, sumber yang mengampuni dosa, sumber yang menerima orang berdosa, sumber yang menerima orang-orang, sumber yang tidak pernah menolak orang kalau datang dalam masalah. Kita ingat, setiap orang yang datang bermasalah dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, pasti selesai. Wanita yang sakit 12 tahun, dia berkata, saya mau berjumpa dengan dia, asal aku sentuh jubah-jubah bisa aku sembuh. Dan benar dia berjumpa dengan Tuhan, sembuh. Wanita Kanaan yang anaknya sakit datang kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan anaknya. Orang-orang buta datang bertemius yang berteriak, Tuhan kasihani aku, berdiri jauh-jauh, Tuhan dengar, Tuhan jamah matanya, pulihkan dia. Orang sakit kusta, 10 orang sakit kusta, Tuhan tahirkan, Tuhan tahirkan mereka. Yang pulang berterima kasih hanya 1 orang dari 10 orang itu.
Yang balik untuk bersyukur kepada pertolongan Tuhan itu hanya satu orang, yaitu orang Samaria yang dianggap musuh. Orang Samaria yang dianggap tidak benar, orang berdosa. Tapi ketika Tuhan jamah dia, pulihkan dia. Di tengah jalan dia balik, Tuhan, kalau bukan Engkau, aku tidak akan tahir dari saya punya kutuk ini, kusta ini. Dia datang bersujud dan berterima kasih. Yang 9 tidak pernah ingat Tuhan lagi. Nah, itu menunjukkan apa? 10 orang ditolong, hanya satu yang berterima kasih. 90%, 9 orang itu cirinya 90% tidak tahu berterima kasih pada Tuhan. Hanya 10% yang balik. Bisa jadi. Tetapi itu membuat kita untuk belajar siang hari ini. 3 sikap dari tokoh-tokoh ini membuat kita belajar. Kita perlu menyadari bahwa kita semua orang berdosa. Di dalam lapas seperti ini, kita semua orang berdosa. Saya datang berkhotbah, saya orang berdosa. Tuhan melihat saya orang berdosa. Kita semua ini berjumpa, kita ini orang berdosa. Tapi kita memuji Tuhan karena Tuhan melihat hati kita. Maka kita bisa memuji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Orang lain di luar sana berkata, dia ada penjara, dia tidak apa-apa. Tidak ambil pusing. Karena Tuhan berjumpa dengan saya di penjara. Itu intinya. Orang lain mungkin akan meremehkan kita, mencibir kita. Jangan dipikirkan. Lewi sudah menjadi contoh. Pusing amat dan kalian mau ngomong apapun, saya tidak pusing. Karena saya bertemu dengan Tuhan yang senantiasa bersama dengan saya. Yang berikut buat kita adalah kita selamat hanya karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di luar itu tidak bisa. Nggak ada upah harga yang kita harus bayar kasih karunia Tuhan itu. Lewi dikasihani dan diselamatkan karena memang Tuhan mencintai jiwanya. Dia dicintai. Alkitab mencatat orang sakit yang mencari tabib, bukan orang sehat. Tapi hari ini kita belajar, Yesus datang bukan hanya orang sakit saja yang sembuhkan, tapi orang berdosa pun diampuni karena kasihnya besar. Tidak ada satu orang pun di sini yang dosanya terlalu besar di mata Tuhan, kecuali kita mengambil sikap, Tuhan, saya membutuhkan Engkau. Kalau kita tidak mau mengambil kebutuhan, Tuhan juga tidak memaksa. Hari ini kita belajar dari Lewi. Ini yang disebut orang benar merasa berdosa. Beda dengan ahli Taurat, orang Farisi. Orang Farisi adalah orang berdosa yang merasa benar. Tapi Lewi merasa orang berdosa yang benar di mata Tuhan. Luar biasa. Ini orang benar. Lewi ini adalah orang benar yang merasa dirinya berdosa di mata Tuhan. Masih ingat Lukas pasal 18? Ada di situ tentang doa orang Farisi dan pemungut cukai. Pemungut cukai dia datang, Tuhan, saya bersyukur, saya puasa 3 kali dalam 1 minggu. Saya tidak pernah berdosa, saya beri perpuluhan, saya tidak seperti ini. Pemungut cukai yang di belakang sini. Lalu pemungut cukai berdiri jauh-jauh. Dia berdiri jauh-jauh di belakangnya orang-orang ahli Taurat, Farisi ini. Berkata begini, Tuhan, kasihani aku orang yang berdosa ini. Aku berdosa. Lalu Yesus berkata begini, doa yang didengar adalah orang pemungut cukai. Orang Farisi yang merasa benar ini doanya ditolak mentah-mentah. Itulah orang berdosa yang merasa benar berdoa di mata Tuhan. Beda dengan pemungut cukai. Orang benar yang merasa berdosa datang menghadap Tuhan, maka Tuhan membenarkan orang yang merasa berdosa itu. Itulah cirinya. Makanya kita belajar, oh Tuhan, kasihani saya orang berdosa yang dianggap masyarakat tidak mungkin menjadi berkat. Hari ini akulah orang yang berdosa yang perlu dikasihani. Dan Yesus mengasihani Lewi. Siang hari ini kasih karunia itu pun sampai kepada saudara semua. Kita perlu terbuka menerima panggilan Tuhan. Jangan bolak-balik. Sekali kalau Tuhan panggil, jalankan itu. Pegang, bicara pada diri,
Tuhan, ini saya orang berdosa, tapi hari ini saya mau menerima kasih-Mu. Saya tidak mau mengulang itu lagi. Lewi, mana ada ceritanya tentang bahwa dia pungut cuek? Tidak. Justru dia berubah Tuhan. Dia menulis kitab Injil Matius. Dia dirubah. Dia benar-benar tidak mau lagi bermain-main dengan dosa. Tidak boleh balik untuk berbuat dosa lagi. Kita perlu mengajak orang lain seperti Lewi, untuk mereka juga perlu mengenal Tuhan dan menerima kasih karunia, khususnya menerima keselamatan, menerima belas kasihan. Doa mereka, pergumulan mereka, masalah mereka kita bawa sama-sama pada Tuhan. Tuhanlah sumber menyelesaikan setiap masalah, setiap pergumulan, setiap persoalan, bawalah kepada Tuhan. Sebab sikap dari Tuhan Yesus adalah Dia melihat hati dan memberikan jalan keluar. Dia mengasihi saudara, mengasihi kita. Siang hari ini mari kita belajar seperti Lewi. Jangan buang waktu, jangan menyanyiakan waktu Tuhan panggil. Jangan respon Tuhan cepat. Dan bisa saja kalau ada di antara saudara hari ini, mungkin saja beberapa waktu mendatang dibebaskan, ada panggilan melayani Tuhan. Layanilah Tuhan. Jangan takut. Beritahu orang, benar saya pernah di penjara, tapi sekarang saya sudah berubah. Melayani Tuhan bagi mereka yang terpenjara oleh masalah, mereka yang berada dalam terpenjara karena pergumulan, terpenjara karena masalah. Hari ini saya sudah keluar, saya mau jadi berkat karena Tuhan sudah menebarkan saya. Bisa jadi, siapa tahu di antara saudara hari ini beberapa waktu mendatang akan keluar dari tempat ini, jadi berkat, dipanggil melayani Tuhan. Banyak orang diberkati. Itu intinya. Pulang dan berkata, Tuhan, saya orang berdosa yang dipanggil oleh Tuhan menjadi berkat seperti Lewi. Amin.